Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kris Tepu. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini sedikit aja berbagi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau beli MacBook Pro atau MacBook Air. Apalagi sekarang itu Apple sedang merancangkan untuk mempublish ya atau meluncurkan ya produk-produk terbaru terutama untuk MacBook. Dan di video ini juga kita akan bahas apakah MacBook yang mungkin yang terdahulu layak untuk dibeli di tahun 2023 ini. Ya, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya juga untuk memperbesar channel ini, kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian punya komentar-komentar atau mungkin ada topik-topik yang perlu saya bahas, kalian jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Oke, MacBook Pro M1 Pro 2021 yang ukuran 14 inci ini yang base model ya. Saya beli kemarin ini di tahun 2022 di bulan Oktober. Memang selalu kalau tiap bulan September atau bulan Oktober tuh pasti ada aja keinginan untuk beli laptop ya teman-teman. Karena biasanya teman-teman di bulan-bulan seperti itu biasanya harga laptop tuh harga yang paling ideal lah. Mungkin yang paling membingungkan kita beli MacBook Pro atau MacBook Air gitu ya teman-teman. Nah di sini kita akan bahas dulu ya. Ini poin yang pertama. Kalau kita membeli MacBook Pro sudah pasti pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya itu sudah pasti teman-teman. Karena memang MacBook Pro ini diperuntukkan untuk para pekerja profesional atau mereka yang memang menggunakan device mereka untuk mencari uang begitu ya. Dan MacBook Pro adalah solusi untuk kalian yang memang memakai atau memiliki pekerjaan-pekerjaan berat ya. Salah satunya seperti editing video, editing foto ya, atau ilustrator, atau kalian juga musik komposer dan segala macam. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang notabene-nya adalah pekerjaan yang berat ya, dan nggak usah diperdebatkan lagi pilih MacBook Pro karena MacBook Pro diperkhususkan atau diperuntukkan untuk kalian yang memang bekerja untuk mendapatkan uang. Dan MacBook ini ditenagai dengan chipset yang chipset yang memang sudah mendukung pekerjaan-pekerjaan berat itu teman-teman. Mana dengan MacBook Air? MacBook Air adalah sebenarnya bukan berarti MacBook Air tidak bisa editing video, editing foto. Bisa sih teman-teman. Tapi untuk MacBook Air sendiri itu bukan diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Laptop ini, MacBook Air sendiri diperuntukkan untuk mereka yang pelajar gitu ya, mahasiswa, atau diperuntukkan juga untuk karyawan kantoran begitu ya, yang memang pekerjaannya hanya bikin PowerPoint, ya bikin Microsoft Word gitu ya, dan ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat lah ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, editing video, editing foto begitu ya. Karena pekerjaan-pekerjaan itu akan menyiksa untuk MacBook Air-nya sendiri. Jadi sebaiknya teman-teman ketika kalian membeli MacBook baik tipe Pro atau tipe Air, kalian cocokkan dulu dengan pekerjaan yang akan kalian berikan untuk MacBook tersebut. Yang kedua yang akan kita bahas adalah apakah di tahun 2023 ini perlu upgrade ke MacBook yang terbaru. Mungkin saya tidak bisa menjawab untuk teman-teman ya, tapi kalau untuk saya pribadi teman-teman ya, saya sudah pakai MacBook ini hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun MacBook Pro M1 Pro ini. Apakah saya mau upgrade ke yang terbaru gitu ya? Apalagi kan yang M2-nya sudah mau keluar ya, M2 Pro-nya. Menurut saya kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk upgrade ya. Kenapa? Karena pekerjaan saya ini bisa di-cover sepenuhnya. Ya, catat ya teman-teman, sepenuhnya oleh MacBook Pro M1 Pro ini. Bahkan masih banyak space. Ibaratnya tuh kalau pekerjaan saya segini, kapasitas dari MacBook M1 Pro ini bisa di atas dari pekerjaan yang saya berikan. Jadi rasa-rasanya belum waktu yang tepat untuk upgrade ke MacBook terbaru gitu ya. Mungkin kalau punya duit lagi gitu ya baru saya upgrade. Tapi kalau belum didukung dengan dananya ya mungkin
ya sudah pakai yang ini aja dulu ya, toh masih bisa dipakai dengan sangat baik, kecuali kalau memang ada kendala atau dia sudah melampaui kapasitas ya dari pekerjaan yang saya berikan. Oke, yang ketiga mungkin pertanyaan yang sering kalian tanyakan adalah apakah laptop atau MacBook yang lama itu masih layak dibeli di tahun 2023. Oke, saya akan berikan beberapa rekomendasi yang teman-teman bisa beli ya. Untuk teman-teman yang mau beli MacBook Air, apalagi MacBook Air ini harganya pasti lebih murah ya dibandingkan dengan MacBook Pro. Mungkin yang bisa saya rekomendasikan adalah MacBook Air M1. Ya, ini adalah MacBook Air dengan M1 ya, atau generasi yang pertama, di mana sebenarnya MacBook Air M1 ini masih sangat mampu sekali. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan ringan itu, wah masih oke banget ya. Apalagi kalau kita tahu kalau MacBook M1 ini masih punya tenaga yang bisa mengcover semua pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan khusus untuk MacBook Air. Bahkan untuk teman-teman yang ngedit-ngedit video, ngedit-ngedit foto, itu masih bisa teman-teman di MacBook Air M1 ya teman-teman. Dan belum lagi dengan harganya yang sekitar 15 jutaan kalian sudah dapat MacBook Air M1 yang base modelnya teman-teman. Itu untuk laptop yang lawas ya teman-teman ya, untuk MacBook Air. Untuk MacBook Pro pun untuk M1 Pro saya masih sangat rekomendasikan buat teman-teman ya. Apalagi harganya sekarang sudah tidak lagi di atas 20 jutaan ya. Harganya sudah menyentuh di angka 18 juta. Bahkan kalau di Tokopedia itu terakhir saya lihat ada yang 17 jutaan. Jadi buat teman-teman yang memang mau memberikan pekerjaan berat untuk laptopnya, pilihlah MacBook Pro M1 yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Salah satunya tadi ya, editing video, editing foto, komposer, musik komposer, kemudian ilustrator. Saya sarankan untuk memilih MacBook Pro M1 ya teman-teman. Jadi daripada teman-teman salah memilih dalam membeli MacBook ya, saya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada teman-teman sebelum teman-teman membeli MacBook di tahun 2023 ini. Ya, bukan berarti MacBook yang lawas ini tidak lagi bisa digunakan di tahun 2023 ini ya teman-teman. Tapi kita perlu bijak dalam memilihnya dan disesuaikan dengan budget yang kita punya aja teman-teman. Jadi nggak perlu berpikir apakah harus selalu yang baru gitu ya, harus selalu yang paling kuat gitu ya. Dan seperti saya ketika membeli M1 Pro ini teman-teman, ternyata pekerjaan yang saya berikan tidak sebanding dengan kapasitas yang dia miliki. Ya, pekerjaan yang saya berikan kepada M1 Pro ini ternyata masih di bawah dari kapasitas MacBook-nya sendiri, teman-teman. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu teman-teman pikirkan sebelum memilih MacBook Pro atau MacBook Air, atau membeli MacBook yang terbaru dengan seri terbaru, atau membeli MacBook dengan seri yang lama ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam membeli MacBook Pro atau membeli MacBook Air, membeli MacBook Pro atau membeli MacBook Air yang terbaru atau yang lawas-lawas dulu gitu ya, tentu disesuaikan dengan budget dari teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini, bagikan video ini kepada teman-teman kalian kalau video ini juga membantu buat teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.